Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk pembelajaran kita dari rumah ya nak ya. Nah hari ini tanggal 22 Februari 2021 kita belajar tema 7, subtema 1, PB5, mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih mengenai karya non-fiksi. Namun nanti di penjelasan contohnya itu adalah autobiografi ya. Lalu SBDP mengenai tanda tempo dan nada tinggi rendah nada. Nanti ibu akan menjelaskan kembali sekilas tanda tempo itu dan memberikan contoh menyanyikan lagu jenis tanda tempo lambat ya, bagaimana caranya. Nanti ada videonya. Lalu yang ketiga PKN, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nah itu juga masih dilanjut dan itu nanti tidak ibu berikan karena sudah berulang kali ibu berikan ya pada video sebelumnya. Nah nanti kita awali dengan doa bersama. Kamu ikuti ya nak ya. Selamat menyaksikan penjelasan yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu, karena kami boleh menikmati kasih karunia-Mu yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah, kami mohon berkatilah pembelajaran kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk dua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang, berkat yang melimpah sehingga mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Dan tidak ada henti-hentinya ya Bapa, kami memohon kepadamu, selesaikanlah segera COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, agar kami boleh belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Tuhan. Begitu juga untuk sekolah kami ya Tuhan, hingga saat ini ya Bapa masih diganggu oleh orang-orang jahat. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, karena itu adalah rumah kedua kami, tempat kami belajar ya Tuhan. Sampai di sini doa anakmu Tuhan, kami mohon terimalah doa anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu, pertama sekali ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai autobiografi, contoh dari karangan non-fiksi. Nah autobiografi ini biografi yang dituliskan oleh seorang tokoh tentang kehidupannya, tentang perjalanan hidup yang dilaluinya. Nah maksudnya di sini kalau dia autobiografi ini kita yang menceritakan kehidupan kita. Kita membuat tulisan, karangan mengenai perjalanan hidup kita. Itulah autobiografi. Jadi apapun itu perjalanan hidup kita yang menurut kita isinya itu sebagai hal yang positif, pelajaran bagi si pembaca, itu yang kita sampaikan. Itulah di autobiografi, kita yang membuat perjalanan hidup kita sendiri. Nah selanjutnya, tujuan penulisan autobiografi ini ada 3 ibu berikan. Yang pertama, mengenalkan diri sendiri dengan lebih mendetail kepada orang lain. Maksudnya secara lengkap kita memperkenalkan diri kita itu kepada orang lain. Itu tujuannya supaya orang lain tahu. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran dan juga kisah-kisah inspiratif tentang seseorang yang bisa sukses dalam bidang yang sedang digeluti yang sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik maupun bidang lainnya seperti dunia pendidikan. Itu dia sebagai contoh, panutan. Itu dia tujuannya kita membuat autobiografi, kita sebagai panutan atau contoh bagi orang lain supaya orang tersebut terpacu
misalnya dalam hal dunia pendidikan ataupun pekerjaan, prestasi apapun itu dia. Yang ketiga, sebagai bahan pencitraan seseorang, maksudnya menimbulkan bagaimana jati dirinya, menunjukkan bagaimana jati dirinya kepada orang lain, itu dia. Selanjutnya, ciri-ciri dari autobiografi. Yang pertama, autobiografi ini suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri, yaitu kita sendiri, atau dengan bantuan penulis lain yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Maksudnya kita ingin membuat perjalanan hidup kita, jikalau kita perlu bantuan pada orang lain boleh, yang penting kitalah yang membuat autobiografi itu. Boleh juga dengan bantuan orang lain gitu ya, Nak ya. Yang kedua, seringkali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja, bahkan biasa ditulis dalam rangka pencitraan seorang tokoh politik, itu dia, mencari nama baik gitu. Nah, yang keempat, seringkali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang telah dilakukannya selama hidup, menjadikan dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Selanjutnya, strukturnya, bagian-bagian kalau kita mau buat autobiografi. Yang pertama, latar belakang keluarga. Nah, ini berisikan tentang keluarganya. Yang kedua, orang tua, tanggal lahir, awalnya bagaimana ya, Nak ya, profilnya, itu dia. Lalu latar belakang pendidikan, bagaimana dia menjalani dalam dunia pendidikan, bidang pendidikan, baik misalnya TK, SD, SMP dan seterusnya. Yang ketiga, prestasi, apa saja yang didapatnya, bagaimana cara menggapai prestasi itu dalam menjalani kehidupannya. Yang kelima, hasil karya, apakah dia ada menghasilkan sebuah karya dalam bidang pekerjaannya, itu dia ya, Nak ya. Itulah strukturnya bagian dalam autobiografi kalau kita mau buat autobiografi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh autobiografi teman kamu. Ibu bacakan ya, Nak ya. Namaku Muhammad Soleh dan biasa dipanggil dengan Soleh oleh orang-orang di lingkunganku. Aku sangat hobi membaca buku dan bermain basket, serta lahir di kota Lampung di tanggal Februari 1998 dari pasangan Sudarsono dan Siti Aminah dan seterusnya. Inilah sekilas contoh dari autobiografi si Muhammad Soleh ini. Dia membuat autobiografi perjalanan hidupnya sendiri. Ini dia, Nak ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya pada pembelajaran autobiografi. Nah, selanjutnya mata pelajaran SBDP, Ibu akan menjelaskan sekilas tentang tanda tempo untuk mengingatkan kamu kembali. Tanda tempo ini, Nak, tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, tanda tempo ini ada 3 jenis: tanda tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, untuk hari ini Ibu ingin memberikan contoh lagu dari jenis tanda tempo lambat ya. Nah, tanda tempo lambat ini irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Pada umumnya irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu dan romantis. Nah, tanda tempo lambat ini, Nak, terbagi 3. Ada largo yang artinya lambat, larghetto yang artinya lambat namun lebih cepat daripada largo. Yang ketiga, larghissimo yang artinya sangat lambat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh lagu dari tanda tempo lambat ya.
Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi untuk tugas kamu 2 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu kamu mencari biografi Ki Hajar Dewantara. Dia itu adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda ya. Kamu cari, nanti kamu tempelkan saja di buku tema kamu ya. Jangan dihack, jangan dipisah dihack, ditempel ya nak ya. Lalu kalau ada Ibu mau ada fotonya ya, foto Bapak Ki Hajar Dewantara, itu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua SBDP, kita praktik ya. Kamu praktik menyanyikan lagu yang berjudul Syukur yang Ibu berikan tadi ya. Penciptanya itu Hussein Mutahar ya, dengan tanda tempo lambat ya. Itu kamu nyanyikan kembali. Ibu mau kamu pakai baju sekolah ya nak ya. Nanti kamu rekam, kirim sama Ibu dengan WA pribadi Ibu. Ibu kasih waktu paling lama hari Rabu ya, supaya kamu punya waktu untuk mempelajari lagu Syukur tersebut ya nak ya. Itu saja. Misalnya begini kalau praktik yang SBDP. Shalom Bu, hari ini saya akan menyelesaikan tugas praktik SBDP, yaitu menyanyikan lagu Syukur dengan tanda tempo lambat. Lalu kamu nyanyikan. Nah sudah selesai. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati, gitu ya nak ya. Buat pembuka dan penutupnya ya nak ya. Oke, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.